Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ananda sekalian, apa kabar hari ini? Mister harap kalian tetap dalam keadaan yang sehat walafiat dan tetap semangat untuk belajar. Nah, pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada bab yang selanjutnya, ya, pada bab ke-6. Nah, Ananda sekalian, sebelum kita jauh memasuki pembahasan materi ini, ya, Mister ingatkan sekali lagi, apabila ada yang belum mengerjakan kuis, ya, kuis pelajaran agama Islam, segera dikerjakan. Dan apabila ada yang belum mengumpulkan tugas-tugasnya, Mister harap segera dikumpulkan, karena tidak lama lagi kita akan menghadapi ujian semester dan pembagian rapor. Nah, Ananda sekalian, ya, sebelumnya Mister ingin bercerita sebuah kisah. Ada 3 orang anak, ya, yang bernama Azizah, Aisyah, dan Rahman. Nah, pada suatu hari Azizah, Aisyah, dan Rahman ini merupakan anak yang duduk di kelas 6 salah satu SD, ya. Kita anggap aja SD yang ada di kampungnya. Azizah, Aisyah, dan Rahman ini setiap hari selalu bermain bersama-sama. Mereka sudah seperti sahabat. Bahkan rumah mereka pun tidak terlalu jauh, sehingga setiap pulang sekolah mereka selalu bersama-sama. Pada suatu hari, kakek dan neneknya Azizah pulang dari Palembang, dan mereka membawa oleh-oleh buah duku. Nah, karena Azizah ini mengingat teman-temannya, yaitu Aisyah dan Rahma, akhirnya dia meminta kepada kakeknya, "Wahai kakekku, bolehkah aku memberikan buah duku ini untuk Aisyah dan Rahma?" Lalu neneknya atau kakeknya menjawab, "Boleh, tentu saja, silahkan." Dan Azizah pun akhirnya pergi untuk mengantarkan buah duku kepada Aisyah dan Rahma. Nah, keesokan harinya ketika pulang sekolah, Azizah, Aisyah, dan Rahma bermain di lapangan. Mereka bermain sepeda, ya, Lalu ketika mereka sedang bermain, tiba-tiba sepedanya Azizah itu jatuh dan menyebabkan Azizah terluka pada kakinya. Nah, melihat temannya ada yang terjatuh dan terluka, maka Aisyah dan Rahma kemudian menolong Azizah untuk membawanya ke puskesmas. Nah, anak-anak sekalian, apa yang bisa kita petik dari hikmah cerita yang Mister sampaikan tadi? Yang kita petik adalah dalam kehidupan sehari-hari, dalam berteman, dalam bermasyarakat, dalam bersahabat, dalam berkeluarga, perlu adanya sikap tolong-menolong dan saling memberi. Nah, sikap tolong-menolong dan saling memberi ini namanya adalah sikap simpati. Jadi, kita sebagai umat Islam perlu dan harus bersimpati kepada siapapun apabila kita berada di posisi yang menyenangkan ataupun posisi yang tidak menyenangkan, seperti Azizah tadi. Ketika dia di posisi yang
menyenangkan. Kakek dan neneknya baru datang dari Palembang membawa buah duku. Dia ingat teman-temannya dan dia bagi kepada teman-temannya. Lalu ketika Aziza bermain sepeda dan terjatuh, nah Aisyah dan Rahma pun menolongnya, ya. Itu merupakan sikap simpati. Nah, selain daripada sikap simpati, yang harus kita pelajari adalah sikap toleransi. Ini ada cerita lagi ya, yang Mister akan sampaikan kepada kalian. Jadi singkatnya, Azizah, Aisyah dan Rahmah itu satu sekolah dengan seorang anak yang bernama Michael. Nah, Michael ini dia memiliki keluarga yang berada tidak jauh juga rumahnya dengan Azizah, Aisyah dan Rahmah. Setiap hari Minggu, Michael selalu menunaikan ibadah kebaktian di gereja yang terletak di seberang rumahnya. Suatu hari ketika ayah dan ibunya Michael sudah duluan pergi ke gereja, Michael mengambil sepedanya untuk berangkat ke gereja. Tidak berlangsung lama, ternyata di depan gereja tersebut ada seekor anjing. Nah, seekor anjing ini kemudian mengejar si Michael. Pada saat itu terlewatlah Azizah, Aisyah dan Rahmah. Nah, melihat Michael sedang dikejar anjing, Azizah, Aisyah dan Rahmah menolongnya dengan mengusir anjing tersebut, lalu mengantarkan Michael sampai ke gereja. Nah, sikap yang dicontohkan oleh Azizah, Aisyah dan Rahmah tersebut adalah sikap toleransi dan tolong menolong, ya. Nah, sikap toleransi karena dia menghargai meskipun si Michael ini merupakan orang yang berlainan akidah dengan mereka, tetapi mereka tetap mau berteman, tetap mau menolong, dan tetap menghargainya. Nah, jadi ananda sekalian, selain kita sebagai umat Islam harus memiliki sikap simpati yang Mister sampaikan tadi, kita juga harus memiliki sikap toleransi. Toleransi artinya menghargai perbedaan yang dimiliki oleh orang lain, ya. Dicatat, toleransi artinya menghargai perbedaan yang dimiliki oleh orang lain. Toleransi bukan berarti kita melepaskan akidah kita, bukan berarti kita menyia-nyiakan akidah kita, tidak, ya. Toleransi itu ada aturan-aturannya selagi tidak bertentangan dengan syariat Islam. Salah satu contoh sikap toleransi yang baik adalah membiarkan pemeluk agama lain atau teman-teman kita yang beragama lain berdoa dengan caranya, berdoa sesuai waktunya, berdoa pada tempatnya. Kita tidak boleh menghina teman kita yang berdoa dengan cara seperti doanya orang Buddha. Tidak boleh kita menghina teman kita yang berdoa dengan cara orang Nasrani atau orang Kristen. Dan kita juga tidak boleh mengejek-ngejek mereka, mengejek-ngejek atau menghina Tuhan mereka dan sesembahan mereka. Kita membiarkan saja karena itu merupakan ajaran agama Islam. Dan perlu dicatat, selain kita membiarkan mereka, kita pun tidak boleh bercampur. Artinya kita tak boleh mengikut-ikut ajaran agama mereka, cara beribadah mereka, tidak boleh, ya. Nah, itu namanya toleransi. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan dalam Quran surah Al-Kafirun, ya.
menceritakan tentang orang kafir. Mister telah menjelaskan pada awal sekali ya tentang kul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun. Aku tidak menyembah apa yang kamu sembah. Wala antum abiduna ma a'bud. Dan kamu tidak menyembah apapun yang aku sembah. Kalimat itu diulang berkali-kali dalam Quran surah Al-Kafirun, sehingga ditutup dengan kalimat lakum dinukum waliyadin ya, yaitu bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Nah, ananda sekalian ya, pembiasaan sikap toleransi ini dapat membuat kita menjadi insan yang lebih baik ya. Ada sisi-sisi positif atau hikmah jika kita membiasakan diri kita untuk hidup bertoleransi. Setidaknya ada 5 ya. Yang pertama, kita menjadi sosok orang yang suasananya harmonis. Kemudian kita memiliki kehidupan yang rukun dan tentram. Lalu yang kedua, kita memperkuat ikatan persaudaraan dalam masyarakat ya. Nah, kita tahu di negara kita bukan hanya orang Islam saja. Ada orang Buddha, ada orang Kristen, ada orang Hindu, ada orang Konghucu, macam-macam ya. Nah, kalau kita menjaga persaudaraan, menjaga tali silaturahmi dengan cara bertoleransi, maka kehidupan kita akan menjadi rukun. Yang ketiga, terwujudnya kasih sayang antar umat yang berbeda agama. Meskipun berbeda keyakinan, berbeda cara ibadah, berbeda sudut pandang, tetapi tetap bersaudara. Dan yang keempat, terwujudnya berbagai kemudahan hidup. Karena dengan kita tidak bermusuhan dengan tetangga-tetangga kita atau teman-teman kita yang berlainan agama, ketika kita kesusahan, mereka mau membantu kita. Dan yang kelima, terhindar dari permusuhan antar sesama manusia. Lalu yang terakhir, sikap simpati yang tadi Mister jelaskan ya, kisahnya Azizah, Aisyah, dan Rahmah memiliki hikmah. Di antaranya yaitu sikap simpati membuat kita menjadi orang yang tidak egois dan tidak mengutamakan diri kita sendiri. Kita jadi lebih menghargai orang lain. Kita menjadi tahu bahwa orang lain harus ditolong, harus dibantu ya. Kemudian kita menjadi orang yang tidak mudah putus asa, karena kita merasa bahwa jika kita tidak mampu, maka kita memiliki saudara yang lain yang mungkin akan membantu kita. Dan yang ketiga, kita menjadi pribadi yang suka menolong orang lain. Nah, wabillahi taufiq wal hidayah. Ananda sekalian, pembelajaran kita pada bab 6 ini ya, tentang sikap toleransi dan simpati, Mister akhiri sampai di sini. Untuk kelas 6 minggu ini tidak ada tugas dari Mister ya, karena Mister masih merekap nilai-nilai kalian yang belum lengkap ya. Apabila ada yang belum kuis, silahkan kuis. Apabila ada yang belum buat tugas, silahkan buat tugas. Mister masih nunggu ya. Mister masih menunggu nilai-nilai kalian dilengkapi. Mister sudah informasikan kepada homeroom kalian masing-masing ya. Nah, Mister akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.